siang, Koko Rinaldi. Selamat siang. Gimana kabarnya Koko hari ini? Hari ini baik-baik, sehat. Ya, amin. Pokoknya tetap Alhamdulillah. berkarya. Ya, semoga selalu sehat ya Koko ya. Amin, amin. Sekarang lagi sibuk apa nih Koko Rinaldi? Ya, memang kebetulan ya melanjuti apa yang sudah ada yang kemarin. Terus ya permintaan-permintaan mulai ya untuk pernikahan masih mulai tapi step by step. Terus kalau untuk fashion memang ada undangan untuk show nanti di November, virtual show Jakarta Fashion Week gitu. Jadi Oh lagi ya, persiapan aja ya. koleksi terbaru. Ya tapi show kali ini saya untuk itu loh apa Refounders gitu. Jadi bukan Rinaldi Yunardi tapi Refounders koleksinya. Oke, Koko Rinaldi, hari ini kan kita bakal ngomongin tentang tetap fashionable pakai masker nih. Sesuai dengan kemarin juga belum lama, pas banget kan Koko ngeluarin desain masker juga ya, yang 5 lapis itu. Itu boleh dijelasin nggak sih kok inspirasinya dari mana? Itu keren banget kan, lebih banyak unik banget, fashionable gitu. Inspirasinya atau material yang digunakan itu seperti apa? Iya. Oke, memang saya kan memang awalnya itu memang dia rada telat untuk melakukan koleksi masker, ya kan? Jadi karena kenapa? Karena saya kan nggak bisa menjahit kain, ya kan? Saya nggak ahli dalam membuat ini masker dari kain segala macam. Biasanya kan dengan logam, ya kan? Gitu. Jadi pas kebetulan saya memang selama PSBB yang pertama itu saya udah berpikir apa yang saya harus keluarin gitu loh. Jadi pengen sesuatu yang berbeda. Ya memang semua kan harus yang aman ya dipakai. Memang kalau dibilang fashion mask ini aman ya namanya fashion mask, ya kan? Yang mau aman ya medical mask, ya kan? Jadi saya pengen sesuatu. Jadi suatu hari ya saya ketemulah dengan Dani Satriadi, teman desainer. Dia bilang gini, kok nggak mau keluarin masker, katanya gitu. Saya bilang, hah? Masker? Saya kan nggak bisa jahit kain, saya bilang begitu. Saya cuma bisa bikin dari logam. Ya masa semua pakai logam? Ya nggak mungkin. Oke, jadi saya bilang, dia bilang gini, oke, sini saya bantu. Oke, akhirnya Dani memperkenalkan pada karyawannya yang sudah tidak aktif. Jadi muncullah masker Yunardi tapi di Refounders gitu. Jadi ada tuh Refoundersnya gitu. Oke. Jadi ya memang di dalamnya ada 5 lapis. Ya, 5 lapis ya. Itu berusaha biarpun fashion harus tetap bisa menjaga kesehatan. Ya kan? Betul. Tapi tetap stylish. Tuh. Ya. Nah, kenapa ya? Kenapa saya ingin berbeda? Karena kan suami saya lihat kan udah banyak yang menggunakan bahan-bahan terus dengan embellishment yang dipayet, dibordir gitu loh. Tapi saya pengen keluarkan yang simple tapi sudah statement simple tapi sudah mewah. Jadi ini bahannya crinoline. Tuh. Jadi bisa mengkilap. Biarpun dia simple sudah mengkilap. Cuma saya menambahkan ya inilah logamnya untuk mempercantik gitu. Nah, terus bentuknya kaku. Ya, kaku. Kenapa? Karena selama ini kan saya pengen muka saya tirus tuh. Iya kan? Semuanya kok. Banyak pengen semua tirus. Jadi pengennya pakai masker tapi kelihatan tirus. Ya kan, coba lihat ini pipi saya tuh. Kan rada oval. Ya, ketika saya memakai masker ini tuh. Ya. Tuh. Tuh. Nah, tuh. Kan kelihatannya tirus kan? Iya, simple tapi tetap glamor kok. Betul, tuh. Lucu kan? Gitu. Jadi masih tetap stylish lah, ya. Jadi nggak kelihatan kayaknya jadi kayaknya berusaha untuk dengan fashion ini melengkapi atau beradaptasi dengan keadaan ini gitu loh. Ya kan? Ya, dalamnya 5 lapis. 5 lapis itu untuk menjaga biar menjaga tuh virus nggak lewat aja sih gitu. Ya, masih banyak koleksi saya yang nanti saya kasih lihat gitu. Oh ya, oke. Tapi aku penasaran nih kok, itu kan maskernya 5 lapis ya.
itu ngap nggak sih kalau pas lagi dipakai? Oke, memang sudah namanya eksperimen, sudah namanya melewati namanya tes gitu. Saya pakai sendiri, ya kan? Dan udah memang banyak yang sudah memiliki, terima kasih. Dan banyak yang memberikan komen bahwa enak dipakai dan stylish dan membuat pipi tirus. Pasti sih. Kalau karyanya Rinaldi Yunadi udah pasti nggak ada yang meragukan, udah pasti bagus Ah, ya. jangan begitu. Nah, kenapa? Gini, bukan masalah, saya kan nggak bisa menciptakan yang perfect, karena kita manusia juga nggak perfect. Tapi berusaha untuk menciptakan sesuatu yang berguna, yang indah dipakai, enak dipakai, apalagi masker ini harus ada namanya menjaga biar untuk kesehatan sih, gitu. Jadi banyak yang saya pikirkan, banyak yang saya eksperimen. Jadi membuat sebuah masker ini waktunya lama, makanya akhirnya telat gitu loh. Mencari Oh, bahan berapa segala lama tuh macam kok? juga itu, hah? Gimana? Berapa lama untuk pembuatannya? Dari awal PSBB pandemik ini, saya sudah berpikiran untuk membuat sebuah masker gitu loh. Tapi masih tertahankan gitu loh. Aku juga nggak mau punya image bahwa menggunakan apa namanya keadaan ini untuk mencari uang, tapi ya namanya kan kita kebutuhan. Tapi sebelumnya juga 2014, 2015 atau 2013 itu kan saya sudah keluarin masker juga kan, tapi maskernya berupa kemudian logam. Ya, seperti halnya facial. Facial juga 2014 juga saya udah keluarin gitu loh. Bahkan 2017 saya sudah banyak mengeluarkan facial yang hingga dipakai oleh Lady Gaga, ya kan? Gitu. Oh, Jadi iya. 2017 saya udah ungkapkan, udah berkarya menciptakan facial dan masker gitu. Kalau untuk maskernya sendiri ada berapa warna kok yang dibuat? Oke. Ya, kalau aku kan tahu ya. Tipikal saya kan black, Iya, hitam. hitam ya. Ya, hitam, tapi ya saya ingin juga enggak terlalu hitam, jadi keluarin off white gitu loh. Tuh. Oke. Gitu. Jadi banyak cewek yang pengennya apa warna kulit. Kenapa saya keluarin warna kulit? Jadi kan gini. Saya berpikiran bahwa kalau kayaknya contohnya ke pesta, baju udah warna merah, bajunya udah berwarna ungu. Aku nggak pengen wajahnya juga ungu semua atau namanya satu tone gitu loh. Terus kalau baju udah full dengan embellishment, dengan detail segala macam, ya saya menganjurkan bahwa pakailah masker warna nude color seperti warna kulit. Jadi tidak kayaknya total gitu, kayaknya aduh kok dibungkus semuanya ya gitu loh. Ya. Dengan warna yang sama, dengan detail yang sama gitu loh. Jadi saya keluarin masker warna nude, jadi warna kulit. Memang tidak bisa persis banget dengan warna kulit manusia, tapi setidaknya mata tidak melihat total kesalahan dengan warna merahnya gitu, ungunya gitu loh. Jadi pakailah warna kulit, tapi nggak usah banyak detail gitu. Untuk total desainnya ada berapa kok? Lumayan banyak ya. Jadi kemarin dulu itu saya persiapannya lumayan lama, eksperimen lumayan lama. Jadi banyak yang saya apa namanya kasih detail-detail. Contohnya ada yang satu yang ini nih. Nih. Loh. Tuh. Wah, Lucu kan? itu udah sekalian sama kacamata ya. Iya. Jadi kan kalau biarpun kacamata, saya kan plus minus ya kacamatanya. Jadi biarpun pakai kacamata masih bisa menggunakan face apa namanya eye shield dengan masker tuh. Lucu kan? Nah, Ya, lucu terus banget. jadi kalau kayaknya nggak pakai kacamata, ya tentu lebih keren, ya enggak? Nah, nih lucu ya. Nah, banyak yang bertanya bagaimana membesirkan. Oke, ini eye shield-nya bisa dicopot. Oke. Jadi bisa Ya. dipakai tanpa kacamata juga ya. Bisa. Tuh. Ya. Oke. Ada lagi. Ini ada kristalnya. Oke.
Iya, jadi kenapa saya idenya itu menggunakan masker dan ada eye shield-nya? Ya karena kan ya memang kalau kayaknya face shield kan untuk menutupi biar nggak kita nggak pegang menutup mata, ya kan? Gitu loh. Jadi aku nggak pengen double gitu loh. Jadi saya pengen kayaknya udah satu udah cukup. Memang ini kan memang fashion, ya kan? Nggak besar banget untuk menutupi, tapi ya ini fashion aja untuk mencegah kita nggak menyentuh mata aja sih, gitu. Betul. Ya. Tapi itu kan Terus Kak, desainnya ini unik banget. Itu bisa dipakai buat makasih. hari-hari nggak sih kok? Ya bisa dong tentunya, masker kan untuk dipakai hari-hari. Iya, Bisa nggak usah itu banget, kan bisa desain banget. kayaknya tuh eksklusif banget gitu ya, mewah banget gitu. Nih ada lagi bentuknya tuh, lucu kan? Iya itu. Nah Ini ada gitu. yang nanya kok, itu bisa ada yang buat cowok nggak? Oh iya tentu, ini kan memang ini kan kalau polos begini buat cowok. Kacamata ini juga bisa buat cowok, ya kan? Yang seperti facial ini dengan masker juga bisa buat cowok, gitu loh. Ya unisex, ya kan? Oke. Sama halnya seperti kacamata ini, masker kacamata ini kan bentuknya kan persegi ya, gitu. Ini juga bisa cowok, cewek, gitu. Ada yang nanya juga harganya tuh kok. Oh, nanya harga sebentar. Jadi ini juga lihat no, buat yang berani untuk lebih stylish, lebih fashionable, ya ini tuh. Ini kan buat cowok juga bisa. Tuh. Lucu kan? Ya. Gitu. Berarti unisex ya kok. Ya, saya berusaha menciptakan berkarya untuk yang lebih unisex. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau cewek mau ada sedikit glamor, lihatlah ini. Tuh. Oh iya. Ini Ya, untuk pesta mungkin ya, atau untuk betul. wedding bisa juga ya. Nah, betul betul tuh. Ya kalau ini ya cewek Oh, lah. Tapi kalau cowok berani juga oke aja sih gitu. Iya kan? Lucu. Nah, terus masih banyak. Tuh. Masih banyak. Eh, Oke, ada ini facial. Look, lucu kan? Ya, ini pernah dipakai oleh siapa namanya? Inces. oh iya, Inces. Inces, ya kan tuh. Pernah dipakai, ya. Gitu. Terus ada lagi. Ini yang transparan. Wow, ini banyak yang menyukai banget. Tuh, lucu Itu kan? udah dipakai siapa aja kok? Hah? Kalau ini ya ini kan belum sampai ke internasional tapi sudah ada di internasional ya. Cuman Oke. kan ini kan namanya kan eksperimen. Pada awalnya saya bikin ini cuma hanya ya udah untuk image aja gitu. Ternyata banyak yang sudah memiliki. Terus yang terbaru lagi ada yang maskernya dengan eye shield. Tuh. Lucu kan? Ya, Banget sih kok. harus Ada yang bisa kreatif dan dilempar ke harus sini kok satu. apa? Gimana? Ada yang bisa dilempar ke sini satu mungkin. Bisa dong dilayangkan langsung gitu loh. Yes. Oke. Nah, jadi tunggu, ada yang nanya apa sih? Ya, nggak usah sampai. Ya, aku Oh, buka celengan. ini nih kok. Ada yang nanya. Price-nya. Oke, mengenai harga ya. Ya, untuk Oke. price-nya. Price-nya dari yang contohnya ini kan polos ya. Ini polos, ini. Ini harganya 400.000 Oke. gitu. Yang Sampai polos ya. sampai naik-naik ya, tergantung dengan namanya detailnya ya. Jadi dari start dari 400 tuh. Cara belinya tuh ada yang nanya. Cara belinya hubungi Refounders. Ada WhatsApp nomor Refounders di sana. Langsung aja bertanya nanti akan dijelaskan gitu. Harganya dari Ya, 400 langsung WhatsApp aja ya. Nah, coba dipakai katanya nih. Ya ampun tuh, ya udah pakai. Nah, bagaimana tampalan saat bicara? Ini saya bicara kedengeran nggak?
Kedengeran, jelas. Kedengeran kan? Tuh. Ya. Lucu kan? Jadi ini shape-nya tuh, lihat no, pipi saya jadinya kelihatannya tirus aja gitu. Itu pasti cewek-cewek suka banget sih kok kalau kelihatan tirus gitu. Oh iya iya. Banyak pilihannya desain saya. Lengkapnya ada di Refounders. Di Instagram Refounders gitu. Refounders ya. Ya. Oke kok, ini kita jawab ada pertanyaan yang masuk dulu kok. Kalau untuk artis Hollywood udah ada yang request desain masker Koko belum? Sudah. Siapa? Nggak boleh, rahasia. Udah Jadi dipakai gini, atau belum kok? apa? Udah dipakai atau belum? Rahasia. Ya. Kan aku orangnya gini, aku tidak pernah mau mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Oh, berarti baru Biarkan dipesan sudah ya? terjadi, baru kita ungkapkan gitu. Oke. Kalau kemarin yang terbaru itu headpiece-nya dipakai oleh Jennifer Hudson ya, kalau nggak salah ya? Ya benar, Jennifer Hudson gitu. Dan juga ada artis China juga. Nah, kalau kayaknya mau lihat koleksi-koleksi saya yang dipakai dikenakan oleh artis-artis internasional ada di Rinaldi Yunardi Official gitu. Ya. Rinaldi Yunardi Official bisa dilihat. Kalau yang Rinaldi Yunardi ini untuk pernikahan, pengantin gitu, pengantin ya. Iya. Oke, ada yang tanya nih untuk tips padu padannya untuk baju kondangan dengan masker milik Rinaldi Yunardi. Oke. Jadi kalau kayaknya, nah mana ya tadi? Yang hitam. Jadi kalau kayaknya masker hitam polos ini tentunya cocok banget dengan contohnya kalau memakai kemeja hitam, ya kan? Dengan jas hitam, ya kan? Ini statement banget. Jadi tidak kelihatan muka jadi bulat gitu loh. Tapi tetap jadi kelihatannya tirus. Lihat, kalau kayaknya dengan jas hitam begini kan keren banget kan? Tuh. Ya, kalau cewek, ya untuk cewek ya tentu kalau busananya udah rame dengan detail-detail, mau warna apapun juga. Jadi pilihlah warna masker yang warna kulit, warna nude color seperti ini. Tapi Ya. kalau cewek pakai yang hitam masih cocok juga nggak sih kok? Oh ya, cocok dong. Hitam kan selalu masih cocok masuk, ya? untuk semuanya. Iya kan? Justru kalau hitam itu membuat kita itu lebih kelihatan tirus. Kan tetap tirus, tetap harus kelihatan tirus. Ya, betul. Kalau kita itu kalau nggak tirus, kalau di foto gimana ya ceritanya? Gitu loh. Nah, ada yang nanya nih. Tuh, bahan maskernya dari apa yang hitam polos, caranya cucinya? Oke, cucinya ya sekalian ya. Ini kayak bener-bener kayak jualan ya. Amin. Gak apa-apa kok, sekalian promosi. Oke. Jadi gini, memang bahan ini adalah bahan spesial. Saya pergunakan adalah bahan cranoline, ya. Tuh, tapi dia sudah bisa shiny, tuh, lucu kan, mengkilap gitu loh. Simple tapi sudah mewah, ya. Belakangnya adalah katun, bahan katun biar adem, ya. Jadi cara mencucinya, oke, ya memang harus super hati-hati, ya kan. Jadi kalau kayaknya bahan dalamnya sini tidak terlalu kotor, ya tentu kita pergunakan bisa dengan UV light untuk disterilkan. Kalau kayaknya kena kotoran apapun juga, kalau kotor dengan sikat kecil, dengan air sabun cair, sikat, habis sikat, ya siram, dibilas-bilas, kalau nggak cukup, bilas-bilas, tapi jangan dipucek, gitu loh. Jangan masuk mesin cuci ya kok ya? Hah? Gimana? Jangan masuk mesin cuci ya, langsung rusak nanti. Oh jangan, puyeng tadi ada muter-muternya. Oke, jadi kalau kayaknya memang banyak tamu-tamu teman-teman yang sudah memiliki karya masker saya ini, dia tambahkan lagi dengan selapis, contohnya bahan kan ada yang bahan tipis untuk saring ya, bahan untuk masker yang tipis, ya ada yang bisa jual juga, atau pakai tisu aja digunting seukuran ini, atau mau dobelin lagi dengan medical mask juga boleh, biar menjaga biar nggak cepat kotor gitu loh. Sangat mudah sih,
mudah sih ya, namanya juga keren ya, bahannya beda ya, kita harus treatmentnya beda, betul? Ya, Gitu. betul. Iya, terus balik lagi ke yang tadi face shield yang dipakai Syahridi, itu kok materialnya dari apa ya? Oke, ya ini menjadi viral, benar jadi viral. Aduh, oh Hmm. ini tidak apa namanya, ini punya klien. Ini punya klien tapi masih ada apa plastiknya biar nggak tergores. Jadi saya belum buka, makanya ini kurang transparan. Sebenarnya aslinya lebih transparan. Tuh, transparan ya. Jadi Oke. ini bahannya ya biasa, ini kristal dengan logam ya. Terus ini adalah net kristal, net yang udah punya kristal, udah ada kristalnya, jadi saya tutupin. Nah, bahannya ini adalah mika tipis, mika plastik yang seperti facial yang biasa gitu loh. Jadi pengen jaga ringan juga sih gitu loh. Bisa aja pakai mika yang tebal tapi kan jadi tambah berat gitu. Iya, betul. Mengurangi kenyamanan ya kok. Betul. Jadi kalau menciptakan sesuatu aku harus berpikir nyaman nggak gitu loh. Enak nggak dipakai gitu. Oke, kita cek dulu. Cetar katanya tuh. Aduh. Eh, Terus kemudian gimana sih kok perasaannya udah karya-karyanya tuh udah banyak banget ya yang pakai selebriti Hollywood tuh udah banyak banget. Mungkin pas pertama kali tahu karyanya ada yang pakai selebriti Hollywood atau di Asia, kalau nggak salah tuh Aaron Kwok ya. Itu gimana Ya, perasaannya kok? oke. Memang sebelum sampai internasional, ya sebenarnya dipakai oleh seleb Indonesia, teman-teman dekat saya aja, saya sudah bahagia. Dicintai, dihargai, itu sudah bahagia banget. Ya kan, sebuah karya kalau kayaknya tidak dipakai kan tidak artinya. Ya kan, apalagi yang namanya yang bisa dipakai, ya kecuali yang seni yang ada yang tidak bisa dipakai. Tapi kalau sudah dipakai dan dihargai itu saya sudah bahagia banget. Apalagi sampai ke internasional gitu loh. Bahagia Apalagi bukan main. Itu buat saya adalah sebuah bonus dari Tuhan. Sebuah bonus hasil dari perjuangan 25 tahun. Oke, memang ke internasional itu sudah kayak sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahunan. Jadi 20 tahun langsung diberikan bonus bisa mencapai sampai internasional. Bahagianya bukan main sampai tidak bisa apa juga pernah kata-kata karena saya kan belajar dengan apa di bidang aksesoris ini kan memang tidak ada pernah belajar sekolah ya kan. Saya belajar sendiri, eksperimen sendiri sampai seperti hari ini kadang-kadang nggak kepikiran dan kayaknya nggak percaya bahwa kok bisa ya saya menciptakan karya-karya ini, kok bisa ya mencapai sampai seleb Indonesia, teman-teman, sampai seleb internasional bisa menggunakan karya saya, oh gitu. iya, kalau inspirasinya kok sosok inspirasi kok dalam desain itu. Nah, kalau inspirasi ini memang kalau namanya kalau lagi saat belajar kita banyak melihat, banyak belajar dari buku, banyak belajar yang sudah ada. Tapi itu namanya kan belajar. Tapi setelah itu ya kita tidak boleh lagi mengambil semua apa yang dari buku. Cuman boleh jadi inspirasi. Ya atau melihat di Instagram banyak banget, mau di Pinterest juga banyak banget. Tapi itu jadi karena inspirasi. Karena menurut saya seorang desainer itu ya dia harus mempunyai kreativitas sendiri, kreasi sendiri, ya kan? Memang kalau kayaknya yang baru-baru ya maklum namanya murid, ikutin guru, betul gak? Ya kan? Tapi setelah dia mengakui sebagai seorang desainer, dia harus mempunyai suatu kreativitas sendiri, gitu loh. Ya, banyak sebenarnya mengakui desainer tapi ya karyanya masih ya begitulah gitu loh. Gitu. Oke, kalau untuk selebriti Hollywood totalnya berapa nih kok yang udah pernah pakai Hah? hasil Kalau karya kayaknya Rinaldi? gue lupa sayang. Wah, banyak banget ya. Banyak banget ya. Di atas Ya, 20.
lebih kayaknya. Ya, luar biasa banget ya. Pokoknya lengkapnya ada di Rinaldi Yunardi Official. Gitu. Oke, Rinaldi Oke, Yunardi Official. kalau kreatif ya belum selesai. Kreatif itu kalau banyak bertanya pada saya itu bagaimana bisa kreatif. Oke, kreatif itu bisa dihasilkan bila kamu ingin terus berkarya dan bereksperimen, terus banyak belajar, banyak memberikan waktu pada karyanya, gitu loh. Dimana kalau kayaknya contohnya ya, kalau saya ini banyak bilang kok gampang banget, mudah banget untuk kayaknya kreatifnya gitu loh. Karena kan sudah tertanamkan di kepala saya dan di hati saya. Karena saya sudah mencintai karya ini adalah anak-anak saya. Gitu saya mikirin terus. Setiap waktu saya mikirin karya apalagi kreatif apalagi. Dan juga sebenarnya apa yang sudah saya lakukan itu adalah sumber inspirasi buat saya juga untuk berkreasi ke depannya. Gitu. Kalau keterlibatan Koko sendiri dari karya-karyanya Koko semuanya nih, sejauh mana sih kok keterlibatannya? Kan Gimana? pasti timnya banyak ya, Koko itu punya tim yang banyak. Sejauh mana keterlibatan Koko dari hasil karya-karyanya Oh, Koko? iya. Iya, kalau saya orangnya gini. Berhayal boleh berhayal. Tapi kadang-kadang kan hayalan dengan praktek kan suka beda. Ya kan meskipun bisa jadi tapi pasti rada beda. Karena kan hayalan itu bebas dan luas, ya kan? Gitu. Betul. Kalau saya selalu dari hayalan, pikiran saya terus ya hingga nggak bisa tidur, terus tuangkan dalam coret-coretan, ya kan? Sketsa asal, baru sketsa halus, baru dituangkan. Nah, saat saya tuangkan karya saya ini ke staffnya saya itu, saya sudah harus bisa menerangkan, menjelaskan apa yang saya ingin wujudkan, saya ingin ciptakan dengan teknik-tekniknya dan plus dengan bahan-bahannya sehingga mudah diwujudkan gitu dan dimengerti. Biasanya inspirasinya tuh datang kalau pas lagi malam, lagi pagi. Waktunya ada nggak sih kok? Oke, kalau saya gini, nggak perlu ke gunung, nggak perlu ke laut atau ke pantai. Karena ini kan setiap hari selama saya berkarya ini sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Ya, setiap saat saya bicara dengan teman, dengan klien, ya kan? Atau saya duduk aja lagi diam atau gimana saya melihat sesuatu, itu bisa menimbulkan atau muncul inspirasi buat saya. Karena saya tidak membatasi, tidak sama sekali membatasi waktu saya untuk berkarya atau berhayal gitu loh. Jadi biarkan dia datang, saya terima dengan baik. Seperti halnya talenta ini yang sudah diberikan Tuhan pada saya terima dengan baik dan saya kembangkan dan saya jaga dan saya terus akan pertahankan gitu. Luar biasa. Kita cek lagi kok pertanyaan. Tadi ada yang tanya, Lady Gaga kayaknya udah jadi langganan ya kok? Amin ya. Amin, sama halnya kayak teman-teman seleb Indonesia kayak Inces juga, Melly Guslow, ya kan Rosa, itu teman-teman ya terus yang sayang sama saya, percaya sama karya saya dan pengen terus memakai karya saya. Sama halnya saya juga ingin berharap seperti Madonna, ya, Aaron Kwok, ya, dan Lady Gaga dan seleb lainnya ya memang Beyonce, ya suatu kebahagiaan sih. Ya kan, kebahagiaan di hati sebuah karya saya ini yang jauh dari sana ke sini, sementara di luar tuh banyak banget orang teman-teman yang kreatif ya kan di internasional, tapi bisa melirik desainer seperti saya ini di Indonesia yang jauh dari mereka ya kan bisa menggunakan karya saya itu ya, kalau terus-terusan saya sih bahagia banget, pasti bahagia. Tapi pernah nggak sih kok nanya ke mereka kenapa suka banget desainnya Koko? Siapa? Ke orang-orang yang udah pernah pakai desainnya Koko, mungkin Lady Gaga atau siapa gitu yang pernah pakai, atau yang udah pernah berkali-kali pakai desainnya Koko, itu pernah nanya nggak sih? Nanya apa? Koko tuh pernah nanya ke mereka nggak sih sukanya dari Oh desain aku ini apa? Gitu. ya, kalau kayaknya, kalau ambil sampel lah ya, kalau tamu-tamu ya,
nggak, saya jarang bertanya. Biarkan mereka teman-teman atau apa tamu-tamu yang berkomentar sendiri, ya kan? Pujian-pujian atau saya sudah bisa membahagiakan klien atau tamu itu adalah sebuah kesuksesan buat saya. Banyak kan mereka indah, dikenakan, contohnya punya auranya, punya apa namanya, punya suatu arti, ya kan? Sesuatu yang berbeda. Terus contohnya kayak Melly Guslo dan Incas kan, ya pokoknya wow, wow, wow dan wow gitu loh. Singkat tapi kena banget ya. Ini ada yang tanya lagi nih kok, tip fashion untuk gemuk. Tip fashion untuk yang orang. gemuk. Facial atau masker? Dia nanyanya tip fashion, mungkin Oh, mix and match gitu kali ya kok, antara ya baju dengan kalau maskernya. sebenarnya kalau namanya udah facial itu kan lebih transparan, iya kan? Lebih transparan sebenarnya sih. Kalau facial sih nggak ada masalah gitu loh, nggak ada Fashion masalah. kok, fashion Hah? maksudnya dia mix and match antara baju dengan masker yang dipakai supaya tidak terlihat gemuk. Oke. Iya, banyak. Oke, saya juga merasa gemuk, ya kan? Semua orang merasa gemuk, tidak ada puas dalam dunia ini, ya kan? Ingin selalu kelihatan tirus, ya. Memang kita sebagai pekerja seni, khususnya di bidang fashion ini, bukan operasi secara kayaknya instan, tapi berusaha bisa membuat sesuatu untuk membuat kelihatan seperti halnya lebih kurus, ya, lebih slim, betul. Jadi ya tentunya kalau kayaknya memang kalau kita merasa udah merasa lebih gemuk, ya tentu kita harus menggunakan warna-warna yang gelap, warna-warna hitam, ya kan? Ya kan, saya juga selalu hitam kok biar kelihatan kurus, ya kan? Nah, makanya saya menciptakan masker ini yang kaku, ya, dia konstruktif banget untuk menahan wajah biar kelihatannya itu tidak tembem, jadi kelihatan tirus gitu loh. Lebih tirus ya. Tapi kalau Benar. pakai bajunya udah gelap nih, kok pakai bajunya hitam gitu, nggak masalah ya Ah, kalau masker hitam juga. oh, nggak masalah. Kalau dia mau pakai hitam buat total, oke. Mau pakai warna nude juga oke, gitu. Oke. Kok flashback lagi nih kok, selain rasa puas, apa sih yang dirasakan Koko Rinaldi setelah menang penghargaan internasional yang di New Zealand itu? Oke. Oke, selama saya berkarya, saya nggak pernah namanya sekolah dan saya tidak pernah mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya, memang dengan ada acaranya World of Wearable Art ini adalah ungkapan dalam seni sebuah seni yang bisa dipakai, dikenakan dan mempunyai cerita. Apa yang mau kamu ungkapkan dari sebuah karya ini yang kamu berikan, ya kan? Memang itu gara-gara value. Itu adalah manajemen internasional saya adalah The Click ya, value ya. Jadi dia gini, dia mau coba nggak ikutan? Hah, lomba? Saya nggak mau gitu. Dia bilang, ayo dong, bolehlah sekali-sekali dicoba, katanya gitu. Ya karena kan saya nggak pernah ikut lomba, ya banyak kan sekarang jadinya juri melulu gitu kan. Jadi ya bolehlah mencoba katanya. Oke, saya mencoba. Akhirnya saya juga nggak percaya kalau bisa sampai meraih 3 penghargaan di 2017. Ya, juara 1 di kategorinya juga, satu lagi juara 1 di kategori, dan satu lagi penghargaan itu adalah juara umum di dunia gitu. Wah, luar biasa banget ya. Aduh, sampai sekarang ini saya bisa tertawa seperti ini aja. Saya, aduh, sampai internasional dipakai oleh artis-artis internasional aja, kayaknya saya kadang-kadang percaya nggak percaya. Terus sampai ikut lomba, sampai meraih 3 penghargaan sekaligus dan satu yang umum yang juara dunia ini. Aduh, gimana ya gitu loh, ya kan? Jadi tuh kan jadi bawa jadi perasaan bahwa
nggak percaya kadang-kadang gitu loh. Nah, 2019 kembali lagi saya juga memenangkan 3 penghargaan, ya. Juara 1 di kategorinya, juara terbaik di Asia, dan juara umum di dunia lagi. Jadi udah 2 kali gitu. Dan Luar boleh biasa dibilang ya. jadi boleh dibilang yang ikutin WOW ini dari Indonesia masih aku gitu, masih saya gitu. Dan 2 kali saya mengikuti, dua-duanya saya berhasil, puji Tuhan, meraih penghargaan yang tertinggi gitu. Bahagia sekali. Tangan virtual ya kok. Eh, Terus dari rancangan Koko nih banyak banget desainnya yang udah diciptakan, itu ada nggak sih yang paling berkesan? Oke. Kalau buat saya memang karya-karya saya ini saya tidak memberikan nama. Ya kan? Karena semenjak dari 25 tahun yang lalu juga saya tidak akan memberikan nama karena segitu banyaknya karya saya dan masing-masing Rinaldi ini kan berbeda berbeda desainnya bukan karakter, desainnya. Jadi setiap hari saya menciptakan sesuatu yang baru ya, karena kan metode dan boleh bilang kan satu aja gitu loh. Ya, memang kalau berseri cuma beda warna atau bagaimana ya. Oke. Jadi saya tidak memberikan nama karena saya tidak mau memberikan perbedaan. Pada karya saya adalah anak-anak saya ini. Nah, saking banyaknya itu, bingung kan mau kasih nama apa lagi? Ya enggak, bunga. Jadi gini, kalau contohnya saya ini namanya bunga ros. Nah, kalau yang ini bunganya bunga lili. Bunga apa lagi? Ya enggak sih? Oke. Nah, kalau kayak bunga kan ada yang suka A, suka B, suka C. Iya kan, bunga A, B, C. Ya, aku nggak mau gitu loh. Biarkan ini anonim aja, ya kan? Biarkan masing-masing mempunyai suatu kebanggaan buat saya sendiri, mempunyai cerita sendiri, mempunyai daya tarik sendiri-sendiri. Dimana kan taste orang kan beda-beda gitu. Tapi ada nggak sih kalau mungkin apa desain pertama yang paling diingat atau yang paling berkesan kayaknya, aduh ini kayaknya bagus banget gitu. Oke, saya minum dulu ya. Ya boleh. Oke. Buat saya ingat 20 tahun saya berkarya, di mana saya ada pameran tunggal untuk memperlihatkan karya-karya saya yang sudah dari awal ya. Jadi mengingatkan pada saya, memang selama ini saya nggak bisa menjawab, tapi sudah bisa dapat jawaban setelah pameran 20 tahun itu. Karya yang paling sulit buat saya, paling berarti banget adalah karya yang paling pertama di mana saya tidak pernah belajar fashion, ya, di mana saya bereksperimen sendiri berdasarkan khayal dan pengetahuan yang sangat minim mengenai tiara, ya. Jadi boleh dibilang tiara yang kali pertama saya ungkapkan, saya bikin, saya ciptakan ini dari nol hingga jadi itu karena benar-benar saya banyak belajar di situ, eksperimen sendiri dengan bahan yang sederhana. Itulah kenangan terindah dan kesulitan yang paling sulit adalah tiara itu. Gitu. Itu saat itu udah ada tim atau Koko sendiri yang buat tuh? Sendiri kan ya? memang kan saya dulu tidak pernah mencita-citakan bahwa saya menghobikan, mencita-citakan diri ini untuk jadi fashion art aksesoris designer. Tidak sama sekali gitu loh. Memang kalau kayak 25 tahun yang lalu itu kan fashion Indonesia kan belum berkembang seperti saat ini. Gitu. Jadi ya semua berupa keberanian untuk mengambil keputusan, mengambil bidang aksesorisnya adalah bagian hidup saya gitu. Tapi selama 20 tahun berkarir kok di dunia fashion ini, suka dukanya mungkin kok bisa diceritakan? Iya. Tentunya banyak banget duka, banyak banget duka, apalagi karena kan saya semua belajar dari nol, belajar dari bereksperimen dari hal yang simple ya, terus belajar menghadapi atau melayani tamu-tamu
bagaimana caranya. Itu kan banyak kendala, banyak segala macam yang harus saya pelajari. Justru dengan adanya tantangan, rintangan, dan saya pembelajaran diri ini, kan aku semakin matang, semakin tahu, semakin mengerti bagaimana saya menjual atau mempromosikan atau menjelaskan setiap karya-karya saya, biar tidak ada tantangan atau rintangan atau bagaimana yang akan datang lagi terus-terusan gitu loh. Jadi di mana saya kalau belajar dengan diri sendiri, bekerja sendiri, mendesain sendiri, dan akhirnya saya mengontrol dari awal sampai akhir, jadi saya tahu namanya proses kerja, dan saya tahu itu bahwa bagaimana cocok dengan siapa dan bagaimana untuk mix and match-nya gitu. Oke. Kalau obsesi terpendam, ada obsesi terpendam nggak sih, Kok? Selama ini saya tidak pernah juga mencita-citakan bahwa berhayal bahwa berkeinginan bahwa karya-karya saya itu bisa dipakai sampai internasional, ya kan? Jadi selama ini ya saya hanya berkarya. Saya tidak mau berpikir lebih jauh dan lebih berat lagi hingga mengganggu kreativitas saya gitu. Jadi biarkan mengalir saja. Ya memang tentunya saya pengen banget apa yang sudah karyakan bisa dilestarikan, bisa dijaga. Pengen banget punya museum, atau ya kalau bisa Indonesia mempunyai museum fashion Indonesia. Bukan buat saya saja, tapi buat teman-teman lainnya, mau senior-seniornya atau pendahulu-pendahulu saya ini, karya-karya masih bisa dijaga dan dilestarikan, bisa disaksikan, dilihat lagi, dipelajarin lagi untuk sekarang dan akan datang. Pengennya seperti itu sih. Berharap. Amin. Semoga terwujud ya, Kok. Amin. Oh, karya paling ribet dan susah banget. Ya ampun, ada yang nanya nih. Karya yang paling ribet dan susah banget yang mana, Kak? Kasih lihat dong. Karya yang paling ribet. Hidup saya udah ribet karena berhayal terus. Masing-masing mempunyai teknik tersendiri. Maksudnya teknik, oke, ada yang basic ya. Jadi masing-masing mempunyai kesulitan sendiri. Dimana kan saya harus menciptakan yang lain yang berbeda lagi gitu loh. Oke, Koko, ini kita seru banget ya pembicaraannya, nggak terasa tuh udah mau 1 jam. Hah? Udah mau 1 jam ya? Iya, udah mau 1 jam. Oh iya benar, 15 menit lagi. Iya, Jadi desainer terima aksesoris tuh. Ada yang bertanya. Jadi ya, desainer aksesoris terakhir, kita Koko. dari kita bukan. Oi, apa? Terakhir, pesan-pesannya mungkin, Kok. Ya, pesan-pesannya. Pesan saya umum aja ya. Umum. Ya. Bila ingin mengambil sesuatu menjadi bagian hidup, tentu kerja apapun juga, ya kan? Ambillah, lakukan, jalankan, kembangkan, pertahankan itu dengan cinta dan segenap hati, gitu loh, ya kan? Memang kadang-kadang kan nggak tahu mana yang harus dipilih dulu, tapi tidak ada salahnya lakukan dan mencoba. Kalau kita tidak melakukannya, tentu kita tidak tahu apakah ini cocok atau tidak, ya kan? Bila sudah mengambil sebuah bidang ini untuk yakin bahwa akan menjadi hidupnya, jujurlah pada diri sendiri. Apakah itu benar-benar kamu mencintai? Bukan hanya cuman oke, saya bisa copycat aja, ya kan? So easy. Atau instantly, oke, nyomat sana nyomat sini, atau beli, anggapnya dibikin sendiri, atau gimana. Jadi bagaimana mempertahankan fashion Indonesia ini? Tentu dengan cinta, kejujuran, dan kreativitas dari kita masing-masing gitu. Oke, pas pokoknya intinya jujur pada diri sendiri ya, Koko ya. Ya, jujur dong. Sekarang gini, kalau mau melangkah, tentu harus jujur. Apakah ini saya desainer? Contohnya saya, apakah saya desainer? Saya bisa nggak menciptakan sesuatu? Jangan berarti cuma hanya menganggap, cuma hanya mau mencari uang. Itu bisa merusak arti dari desainer dan arti dari sebuah fashion, bisa merusak arti dari desainer. Bisa merusak fashion Indonesia. Betul nggak? Sembarangan. Betul. Nah, ini kan kita harus menjaga, ya kan, memperjuangkan. Selama ini teman-teman dan saya juga kan kita menjaga dan memperjuangkan, menjaga fashion Indonesia.
Jadi tidak ingin sedih rasanya dirusak oleh desainer-desainer palsu yang bisa merusak, gitu. Oke, nggak terasa udah 1 jam, Koko. Terima kasih banget atas waktunya. Sukses Makasih selalu. banget buat teman-teman Ditunggu, yang sudah mengikuti. Terima kasih dan sehat selalu ya. Gitu. ya, ditunggu karya-karya luar biasa berikutnya. Selamat Amin. siang, Koko Amin. Rinaldi. Amin. Selamat siang, Vivanians. Dadah. Dah.